Welcome to Mobile Legends! Halo, selamat datang kembali sahabat komunitas informatif. Kali ini, komunitas informatif akan kembali memberikan informasi asal-usul hero-hero yang ada di Mobile Legends. Hero di Mobile Legends ada banyak sekali, dan beberapa tokoh inspirasi diambil dari legenda asli, mitos, karakter dari game, manga, hingga film. Tetapi kali ini, komunitas informatif akan menampilkan 5 hero pilihan saja sehingga menambah wawasan kita semua. Berikut 5 asal-usul pilihan hero yang ada di Mobile Legends versi komunitas informatif. Subscribe dan bunyikan lonceng untuk channel ini ya. Atlas. Siapa yang tidak tahu hero tank yang bisa smackdown semua lawan-lawannya? Para tier legend dan mythic lebih banyak memilih Atlas di drive pick karena hero ini mempunyai daya tahan dan slow yang besar. Atlas diadaptasi dari Jaeger yang merupakan robot humanoid dari film Pacific Rim. Pacific Rim adalah sebuah film sains fiksi Amerika. Film ini diproduksi oleh Legendary Pictures dan didistribusikan oleh Warner Bros. Yang dirilis pada 12 Juli 2013. Pada 2013, kota-kota yang berdekatan dengan pantai di bumi berada dalam ancaman dari para kaiju. Binatang buas raksasa yang pada waktu-waktu tertentu muncul dari sebuah portal antar dimensi di dasar Samudra Pasifik yang disebut The Bridge. Untuk melawan mereka, negara-negara lingkar Pasifik membangun Jaeger, mesin tempur humanoid raksasa. Setiap Jaeger dikontrol oleh 2 atau lebih pilot yang otaknya dihubungkan. Proses ini disebut drifting untuk saling membagi beban mental yang berat dari mengoperasikan mesinnya. Jaeger awalnya efektif, tetapi banyak yang dihancurkan saat kaiju tumbuh lebih kuat dan serangan mereka terjadi lebih sering. Di 2025, pemerintah menganggap program Jaeger tidak cocok lagi dan tidak melanjutkannya dan lebih memilih membangun dinding pertahanan di pesisir pantai. 4 Jaeger yang tersisa ditempatkan kembali ke Hong Kong untuk melindungi pesisir sampai dindingnya selesai. Komandan Jaeger, Staker Pentecost, memutuskan untuk membuat sebuah usaha terakhir untuk mengakhiri ancaman kaiju dengan menghancurkan The Bridge dengan sebuah senjata nuklir. Walaupun dulu serangan nuklir terhadap portalnya tidak berhasil ketika bumi sedang berperang melawan kaiju. Demi melawan monster ini, semua umat manusia bersatu untuk membuat Jaeger. Roger. Roger adalah role fighter yang bisa berubah wujud dari manusia menjadi serigala maupun sebaliknya. Roger diadaptasi dari manusia serigala atau disebut likan. Manusia serigala atau likan adalah sebuah mitos dari Eropa kuno berupa monster setengah serigala. Menurut sejarah Yunani, pada abad 5 sebelum Masehi atau pada 2400 tahun yang lalu, penduduk di daerah yang sekarang bernama Lituania dan Polandia mengaku pernah berubah menjadi manusia serigala selama beberapa hari dalam setahun. Waktu itu, manusia serigala adalah manusia dengan dorongan kuat memangsa manusia lainnya. Melalui sihir, mereka berubah menjadi serigala hitam untuk memudahkan mewujudkan niatnya. Konon, manusia serigala akan berubah pada saat bulan purnama tiba, saat kekuatan mistiknya mencapai puncaknya. Dalam mitologi tersebut, manusia serigala senantiasa akan memburu manusia dan yang tergigit atau terkena cakarnya akan menjadi salah satu dari manusia serigala. Dikisahkan bahwa manusia serigala hanya bisa mati jika ditembak dengan peluru perak. Sebagian tradisi Roma dan Yunani menganggap manusia berubah jadi serigala sebagai hukuman dewa, karena ia telah mempersembahkan korban berupa manusia. Kepercayaan tentang manusia serigala masih sering diterima sebagai kebenaran dan bukan fiksi. Hayabusa.
Siapa yang tidak mengenal Hayabusa hero Mobile Legends? Hayabusa diadaptasi dari ninja Hattori Hanzo. Sepintas nama Hanzo mirip nama Hanzo yang mirip di Mobile Legends. Hattori Hanzo adalah putra dari Hattori Yasunaga yang lahir pada tahun 1542 dan meninggal 23 Desember 1596. Hanzo bekerja sebagai pengawal Tokugawa Ieyasu. Kesetiaannya dan keahliannya tidak diragukan lagi. Bahkan, dia mengaku bahwa hidup dan matinya ada di tangan tuannya. Dalam legenda, Hattori Hanzo tercatat sebagai seorang superhuman ninja warrior. Dikisahkan, Hanzo memiliki kemampuan untuk menghilangkan diri yang sangat sempurna. Hanzo juga menguasai ilmu penggunaan tali untuk menangkap musuh secara tepat. Kemampuan psikokinesis dan psikomansi konon dikuasai oleh Hanzo, yang membuat dapat memprediksi taktik serta kekuatan lawan secara akurat. Selain seorang ninja, ia juga dikenal sebagai ahli pedang berkemampuan tinggi, seorang penyusun taktik jitu sekaligus piawai dalam memakai tombak. Hattori Hanzo mulai belajar ilmu bela diri pada usia 8 tahun di Gunung Kurama dan pada usia 12 tahun berhasil menjadi seorang ninja. Di usia 18 tahun, Hanzo dengan sukses menggapai posisi Master Ninja. Hattori Hanzo kembali ke Iga selaku rumah dari keluarga Hattori yang memiliki kekuasaan sebagai pemimpin komunitas di Provinsi Iga. Hattori Hanzo meninggal di tahun 1596 pada usia 55 tahun. Ada yang mengatakan Hanzo meninggal karena sakit, tetapi ada juga yang percaya bahwa Hattori dibunuh dalam sebuah pertempuran oleh ninja bernama Fumako Taro. Grok. Grok diadaptasi dari Golem. Golem adalah salah satu makhluk mitologi yang paling aneh bentuknya. Badannya terbuat dari tanah liat, kayu atau batu, lalu dihidupkan oleh orang yang membuatnya. Begitu hidup, Golem bertindak sebagai penjaga dan pelindung bagi majikan yang menghidupkan dan dia tunduk pada semua perintah majikannya. Menurut sejarah, kebanyakan golem dibuat di Eropa Timur, tetapi golem dapat diciptakan di berbagai tempat dengan jumlah yang sangat banyak. Dan dengan bahan-bahan yang mudah didapat, sehingga seorang tukang tenung dapat membuatnya di hampir seluruh belahan dunia. Golem pertama kali muncul dalam legenda-legenda Yahudi. Ini berdasarkan kepercayaan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, maka penyihir-penyihir Yahudi berlomba-lomba menciptakan sejenis manusia. Golem sendiri berarti batu, palsu atau budak dalam bahasa Hebreu kasar. Dalam sebagian besar cerita mengenai golem, golem-golem dibuat oleh para rabi. Gagasan yang ada dalam cerita-cerita itu adalah bahwa sosok manusia yang suci, karena kedekatannya kepada Tuhan, bisa memiliki kekuatan yang mendekati Tuhan. Meskipun demikian, karena para rabi bukanlah Tuhan, maka makhluk yang ia ciptakan memiliki bentuk dan kecerdasan yang lebih rendah dari manusia, serta tidak memiliki kehendak bebas. Konon, golem tidak bisa berbicara. Hal ini mengindikasikan bahwa jiwanya tidaklah sempurna. Jika sampai ada golem yang bisa berbicara tercipta, maka hal ini sungguh berbahaya. Banyak cerita-cerita tentang golem berasal dari abad pertengahan. Pada masa tersebut, golem umumnya digambarkan sebagai pembela kaum Yahudi. Golem bisa saja jahat dan menakutkan. Namun, biasanya golem digambarkan sebagai pihak yang berada di golongan putih. Selain itu, seorang rabi yang memiliki golem sebagai pelayannya dianggap telah mencapai tingkat kesucian tertinggi. Hylos. Hylos adalah hero tank yang paling banyak digunakan dalam rank. Hylos diadaptasi dari Centaur. Centaur adalah makhluk manusia setengah kuda yang berasal dari mitologi Yunani. Kepala dan badannya manusia, namun pinggang dan kaki kuda. Sebagian besar, karakteristik yang dimiliki Centaur dikenal brutal dan kejam,
karena kegemarannya mabuk-mabukan dan sering berlaku durhaka. Centaur tinggal di sekitar Gunung Pelion di Thesali, wilayah timur laut Yunani. Menurut salah satu sumber, Centaur berasal dari Centaurus, anak Apollo dan Raja Lapis, orang-orang yang tinggal di Thesali. Ixion jatuh cinta pada Hera istri Zeus. Ixion mengatur rencana untuk bertemu dengan Hera dan bermaksud untuk merayunya. Namun, rencana didengar oleh Zeus, dan Zeus pun membentuk awan seperti Hera. Ixion memeluk awan itu dan dari situlah ras Centaur diciptakan. Terima kasih telah